Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Mukmin dari kelas TI 23B dengan NIM 1235. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi pemesinan dan mesin perkakas. Yang pertama itu, apa sih yang kalian ketahui tentang turning? Turning atau pembubutan adalah proses pemesinan di mana benda bekerja yang berputar dipotong dengan pahat yang bergerak secara linear. Proses ini dilakukan menggunakan mesin bubut, biasanya digunakan untuk membentuk benda seperti berbentuk silinder atau tirus, menghaluskan permukaan, membuat alur atau ulir. Proses ini juga disebut dengan proses subtraktif, yang artinya material dibuang atau disayat. Digunakan pada baja, aluminium, kuningan, plastik, dan logam lainnya. Proses turning sangat penting di industri otomotif dan manufaktur alat berat lainnya. Lalu, yang kedua di sini ada fungsi dan manfaat turning. Kenapa turning itu penting? Karena proses ini menghasilkan permukaan yang sangat presisi dan simetris. Turning juga bisa menghasilkan komponen dengan toleransi ketat serta cocok untuk produksi satuan maupun massal. Dapat digunakan untuk membuat prototipe, spare part, dan produk massal. Bisa dikombinasikan dengan proses lain seperti milling dan drilling. Selanjutnya ada komponen utama dari mesin bubut atau turning. Yang pertama itu ada headstock, terletak di ujung kiri mesin dan mekanisme penggerakan rakitan roda gigi berada di dalamnya. Jadi headstock itu menahan kerja produk di tempatnya di sepanjang spindle. Gaya putar untuk menjalankan operasi mesin diseluruhkan melalui headstock. Yang kedua ada bed. Bed itu merupakan alas mesin bubut yang digunakan untuk menyangga headstock, tailstock, dan carriage. Lalu yang ketiga ada tailstock, terletak di ujung yang berlawan dari headstock. Tailstock ini digunakan untuk menahan dan menopang ujung panjang pekerjaan guna meminimalkan kendur saat pekerjaan bergetar. Lalu yang keempat itu ada carriage, digunakan untuk menyangga, memandu, dan memberi makan alat terhadap pekerja saat pembersihan selesai. Carriage ini juga bertugas menahan, menggerakkan, dan mengendalikan alat pemotong selama operasi carriage, menyediakan dukungan yang kuat untuk alat tersebut. Lalu yang kelima ada tool post, adalah bagian tertinggi pada kereta dan memegang sejumlah alat atau dudukan alat. Yang keenam ada lead screw atau sekrup utama, juga dikenal sebagai sekrup penerjemah atau sekrup daya. Ini adalah perangkat yang menggunakan gerakan rotasi menjadi gerakan linear pada mesin bubut. Sekrup utama digunakan untuk memotong ulir. Yang ketujuh ada batang pengumpan atau feed rod, digunakan untuk menggerakkan kereta dari sisi kiri ke sisi kanan dan juga dari sisi kanan ke sisi kiri. Yang kedelapan ada catch, digunakan untuk menahan benda kerja dengan aman. Yang kesembilan ada main spindle atau spindle utama, yaitu poros silinder berongga yang dapat dilalui benda kerja panjang. Spindle dirancang sedemikian rupa sehingga gaya dorong alat pemotong tidak membelokkan spindle. Yang ke-10 ada leg, berfungsi untuk menopang seluruh beban mesin bubut dan memindahkannya ke tanah. Leg tersebut diikat dengan kuat ke lantai dengan baut furnasi. Di sini ada jenis-jenis mesin bubut. Banyak jenis daripada mesin bubut. Semua jenis ini digunakan untuk pengerjaan yang berbeda sesuai dengan keperluan pengerjaan. Berikut adalah jenis daripada mesin bubut. Yang pertama itu ada mesin bubut konvensional. Yang kedua ada mesin bubut CNC, Computer Numerical Control. Yang ketiga ada mesin bubut turret. Yang keempat ada mesin bubut facing lathe. Yang
Pada slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses-proses pada turning. Ada banyak proses yang bisa dilakukan di mesin bubut. Yang paling dasar adalah turning atau pembubutan lurus. Selain itu ada facing untuk meratakan permukaan, taper turning untuk membuat kerucut, grooving untuk membuat alur, drilling dan boring untuk melubangi, threading untuk membuat ulir, dan parting untuk memotong benda kerja. Lalu ada knurling, membuat pola kasar di permukaan benda agar tidak licin. Eccentric turning digunakan untuk membuat benda kerja tidak simetris dari sumbu utama. Next. Di sini ada pahat dan insert. Pahat bubut tersedia dalam berbagai bentuk dan bahan. Ada pahat solid dan pahat insert. Insert adalah mata pahat yang bisa diganti jika tumpul. Kode ISO seperti CNMG menunjukkan bentuk, sudut, dan ukuran insert. Pemilihan insert sangat penting untuk meningkatkan efisien dan hasil pemotongan yang maksimal. Untuk bahan insert tersendiri itu ada karbida, keramik, CBN untuk bahan keras, PCD untuk non-ferrous. Lalu sudut pahat mempengaruhi gaya potong dan hasil akhir. Dan gunakan coolant untuk mendinginkan dan memperpanjang umur insert. Lalu selanjutnya ada parameter pemotongan. Dalam turning kita harus memperhatikan kecepatan potong, feed rate, dan kedalaman potong. Parameter ini disesuaikan dengan bahan benda kerja, jenis pahat, dan hasil akhir yang diinginkan. Untuk baja itu sendiri cuttingnya cuttingnya speednya 60 sampai 90 m per menit, aluminium 150 sampai 250 m per menit, feed rate-nya 0,1 sampai 0,3 mm per rev. Selanjutnya ada perawatan mesin bubut. Jadi agar mesin bubut awet dan hasilnya tetap presisi, perlu dilakukan perawatan rutin seperti membersihkan chip logam, lumasi bagian geser, ganti oli, dan cek kondisi cak seperti spindle, ganti insert secara berkala, dan pastikan semuanya bagian bekerja dengan normal. Selanjutnya ada pengaplikasian turning dalam industri. Turning digunakan di hampir semua sektor industri, seperti otomotif, dirgantara, pertanian, hingga elektronik. Komponen seperti poros, roda, palai, ulir baut, rumah bearing, hingga casing motor dibuat dengan turning. Proses ini memungkinkan produk massal maupun pengerjaan presisi tinggi dalam skala kecil. Selain turning, ada juga proses penting berikutnya yaitu ada drilling atau bisa disebut dengan pengeboran. Jadi, drilling ini adalah proses pemesinan yang membuat lubang dengan menggunakan mata bor yang berputar. Biasanya dilakukan di mesin bor atau bisa di mesin bubut dengan memasang mata bor di tailstock. Tujuannya itu buat membuat lubang baru pada benda kerja. Next, di sini ada jenis-jenis drilling. Drilling biasa itu lubang lurus. Center drilling itu membuat titik pusat awal. Rimming itu memperhalus dan memperbesar lubang. Tapping itu membuat ulir dalam. Counter boring dan counter sinking itu memperbesar bagian atas lubang. Parameter penting itu kecepatan berputar, feed, bahan drill. Lalu di sini ada jenis mesin drilling. Yang pertama itu ada mesin bor meja atau bench drill.
yang kedua ada mesin bor tiang atau pilar drill, yang ketiga ada radial drilling mesin. Ini digunakan untuk benda besar. Yang keempat, ini ada CNC drilling, digunakan untuk presisi yang tinggi. Selanjutnya ada milling atau fries. Jadi selain turning dan drilling, ada juga proses milling atau fries. Milling itu adalah proses pemotongan material menggunakan pahat yang berputar dan benda kerja yang digerakkan. Berbeda dengan turning. Di milling ini yang berputarnya ada alat potongnya, bukan benda kerjanya. Tujuan utamanya itu membentuk permukaan datar, alur, lubang, sudut, atau profil rumit. Di sini ada jenis mesin dan proses milling. Jadi, yang pertama itu ada jenis mesin millingnya itu ada mesin fries horizontal, mesin fries vertikal, mesin fries CNC, dan yang kedua ini ada jenis proses milling. Ya, adalah yang pertama itu ada flash milling, hand milling, slotting, dan yang terakhir ada profiling. Oke. Baik, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dari proses turning, drilling, dan milling. Itu memiliki 3 pilar utama dalam pemesinan logam modern. Masing-masing mempunyai peran penting dalam membentuk, melubangi, dan memodifikasi benda kerja sesuai desain. Dengan pemahaman dasar ini, kita bisa lebih mudah menguasai teknik manufaktur presisi. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video edukatif berikutnya.